pahala dari semua orang yang mengikuti tren itu. Kalau kita bikin tren masjid tapi santai, masjid tapi kayak nongkrong, berarti anak muda yang mulai terbawa oleh tren itu, ke masjid sekarang udah seru loh, jadi kayak nongkrong gak malu-maluin kayak dulu. Kita mungkin dulu kayak ngerasa ke masjid, jadi kayak terlalu soleh ya, lu udah masuk surga ya. Jadi kayak gitu kalau sekarang mah ke masjid bukan kayak orang suci, bukan kayak orang yang udah mengaku paling eksklusif, nggak, santai aja di masjid itu kayak malah kita nyebutnya nongkrong di masjid, nggak nyebut itikaf. Kalau ada yang protes, berarti dia suruh belajar lagi tentang terjemah. Itikaf secara bahasa Indonesia berdiam diri. Bahasa kita anak muda nongkrong. Bukankah berdiam diri itu nongkrong? Cuman selama ini konotasinya kalau nongkrong cuman di kafe. Kenapa di masjid nggak boleh nongkrong? Kenapa di masjid dianggap kalau nongkrong itu kayak sia-sia? Bukankah nongkrong di masjid ngahuleng aja berpahala? Apalagi zikir ya. Duduk di masjid. Berpahala loh. Bukankah itu nongkrong? Jadi kita kayak ngelamun doang di masjid berpahala, apalagi zikir, apalagi, dan insya Allah yang namanya duduk di masjid gak mungkin kita cuman ngelamun, gak mungkin. Kecuali sesekali pas lagi ada masalah berat ya, kayak dikeluarin dari grup atau live grup sendiri, baper, ya udah diam aja di masjid. Ada sahabat yang diam aja di masjid banyak, bahkan diamnya ada yang sampai meringkuk. Siapa? Abu Hurairah, saking laparnya Abu Hurairah meringkuk di masjid di depan mihrab, tapi nggak menghadap kiblat, kayak nyerong gitu ke arah selatan, bukan menghadap pantai selatan juga sih, nyerong gitu kan. Nah sahabat yang lewat, lo ngapain lo, pakai kaki. Mungkin di antara mereka tuh biasa gitu. Kalau kita kan, ngapain lo? Kalau orang Arab, ngapain lo? Jadi itu biasa di Arab. Jadi nanti kalau di Masjidil Haram lihat orang kayak, bangun, haji. Nah, itu biasa, gaya mereka gitu ya. Buat mereka tuh, kita bro, jadi gak usah sungkan-sungkan. Kemarin ada hashtag baru antara kita para Ustadz Nusantara. Hashtagnya apa? Jangan terlalu akhlak. Kenapa? Karena Ustadz kalau ketemu kan saling sungkan ya. Silakan Ustadz duluan. Akhirnya gak makan-makan. Kita udah lapar masih sungkan-sungkanan. Ustadz Salim ke saya, Ustadz Hanan dulu yang baru datang. Saya juga ke Habib dulu, saya bukan Habib. Akhirnya udah kita nggak usah gini-gini amat deh. Ya udah kita jangan terlalu akhlak ya. Oh ya udah jangan terlalu akhlak. Ya makan. Wah udah ternyata jangan terlalu akhlak itu bagus gitu. Kalau di antara ustadz ya, kalau di antara mungkin kalau kita baru belajar malah, kata ustadz jangan terlalu akhlak ke orang tua gitu. Jangan sih. Di kita tuh ada hashtag baru, jangan terlalu akhlak tuh biar kita nggak sungkan-sungkanan. Udah santai aja lah gitu. Azan ya? Oke, maksudnya kita coba deh dari kota Bandung ini bareng-bareng, karena pemuda hijrah itu bukan hanya sebuah tools juga, bukan pemuda hijrah yang bikin tren, pastinya kita beramai-ramai. Tren itu nggak akan jadi kalau hanya sekedar wacana, sekedar gagasan. Tren itu baru jadi ketika kita ramein, dan yang meramaikan itu kita bareng-bareng. Kita bikin dari Bandung ini banyak tren-tren sunnatan hasanah. Kebayang nongkrong di masjid tren. Akhirnya semua anak muda yang nongkrong, yang udah mulai seneng nongkrong di masjid, di taklim seluruh Indonesia, satu kali event ada 20.000, 25.000, 30.000, itu kita ke bagian pahala loh. Dan pahalanya itu utuh, bukan 20.000 dibagi kita rame-rame, enggak. 20.000 dikasih ke satu orang, dan semua orang dapat bagian yang sama, segede itu. Kan gede banget kan pahala tren tuh, makanya jangan remehin sunnah hasanah itu. Kita nggak perlu ilmu untuk presentasi, untuk ceramah, cukup kita jadi bagian dalam sebuah tren, lalu diikuti oleh orang lain, apalagi kalau kita itu bisa sama-sama improve lewat sosial media, insya Allah siapa yang meniru kita dapat pahala. Buat saya kebahagiaan dalam dakwah hijrah ini, ketika hijrah udah jadi sebuah tren di seluruh Indonesia, saya berharap siapapun yang kemudian dapat hidayah, hijrah nggak lagi minum, hijrah nggak lagi riba, hijrah nggak lagi macam-macam bikin dosa, tapi dia tetap main, tetap fun, tetap gaul. Mudah-mudahan saya berharap saya, teman-teman dan kita semua yang terlibat di dalam tren hijrah ini dapat pahala dari proses hijrah dia. Kata Nabi, satu orang yang Allah kasih hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang yang Allah kasih hidayah lewat kita. Lewat kita itu berarti kan kita jadi bagian dari proses itu kan. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Artinya lebih baik daripada kita dikasih emas Papua, dikasih minyak Timur Tengah, dikasih istri paling cantik Miss Universe. Ya bisa gak ya dibayangin gitu. Lebih baik daripada dikasih semua itu. Kalau yang buat cewek lebih baik daripada dikasih seorang cowok imam atau suami yang kayak pangeran mana misalnya, pangeran dari kerajaan mana gitu kan ya. Narnia kayak atau apa gitu misalnya. Itu lebih baik. Mana yang lebih baik? Satu orang dikasih hidayah lewat kamu. Khairul laka min humurin ni'am. Lebih baik bagi kamu daripada nikmat dunia dan seisinya. Karena di luar agak hujan, jadi kita azan dulu breaknya, tapi sholatnya ditakhirkan ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada materi. Dari maghrib sampai isya prolog. Tapi itu sekedar juga ngasih semangat buat teman-teman ya. Karena emang dakwah kita dari awal, saya buat Pemuda Hijrah itu saya memang belum terpikir mampu untuk bikin pesantren. Lagian kayak gak punya bakat jadi kiai ya. Kalau dari kecil tuh saya belum pernah kebayang akan jadi kiai sebuah pondok. Karena pertama emang mungkin belum soleh. Kedua kayak bukan passionnya gitu. Malah saya memang tinggal di pondok 6 tahun. Tapi begitu keluar merdeka gitu. Jadi tinggal di pondok tapi kayak oh iya ya pengen ya mungkin bagian dari proses pendewasaan diri harus dipondokin kali ya. Karena kalau enggak dipondokin kebayang mungkin enggak terjaga. Mungkin udah banyak dosa. Untung di pondok. Akhirnya jadi alhamdulillah habis di pondok langsung ke Mesir. Di Mesir gimana pun Parisnya Kairo itu ya tetap aja di Arab. Orang bilang Kairo itu Parisnya Timur Tengah. Ya untuk ukuran Timur